Nah, disebutkan di dalam beberapa referensi yang pernah saya baca, masa babu gharabatil Islam inda ahli. Apa yang menyebabkan Islam ini menjadi agama yang asing bagi pemeluknya? Ternyata penyebabnya ada dua. Yang nomor satu adalah qillatul ulama, yang nomor dua du'fu himmatil muslimin littafaqquhi fid din wa tafaqqahu fi ghairi dinillah. Jadi yang menyebabkan keasingan Islam yang pertama adalah qillatul ulama. Kita mengalami krisis ulama. Ulama sajan abid, sajan sakoni, sajan sakoni, sajan sakoni. Ulama-ulama yang jadi panutan kita sudah banyak yang wafat. Kadang-kadang yang di belakangnya belum siap untuk menjadi penggantinya. Semakin lama semakin sedikit. Ditambah dengan yang kedua, du'fu himmatil muslimin littafaqquhi fid din wa tafaqqahu fi ghairi dinillah. Lemahnya semangat umat Islam dalam belajar agama, dan mereka lebih banyak belajar di luar agama. Banyak saya alim politik, alim ekonomi, alim dalam budaya dan lain sebagainya, tapi lemah ilmu di bidang agama. Sekarang kita urut dulu dari yang pertama, secara singkat kulamator. Yang pertama apa? Qillatul ulama. Kita mengalami krisis para ulama. Nah, bukannya ulama banyak. Di mana-mana ulama ini banyak, bisa beda. Bahkan ada forumnya, namanya Majelis Ulama Indonesia. Berarti ulama tidak mengalami krisis, ulama banyak. Ulama nikah sajen abid kita semakin krisis, semakin sedikit para rabusteja. Ulama semakin sedikit, tapi perlu digarisbawahi yang dimaksud ulama Kak Dinto adalah ulama secara normatif. Ulama dalam perspektif Al-Quran, mungkin dalam bahasa orang yang melakukan kajian tafsir maudhu'i. Ulama secara normatif, bukan ulama secara sosiologis. Kenapa saya katakan begini? Kalau ulama secara sosiologis banyak, tidak berkurang sedikit pun. Siapa ulama secara sosiologis? Ulama secara sosiologis mereka adalah orang yang disematkan gelar ulama kepadanya oleh orang lain, entah memenuhi kriteria atau tidak. Saya agak tertarik tadi dengan muqaddimah yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi yang kita kenal dengan Habib Fikih. Jadi kalau Habib Abdullah bin Alwi itu nama siang Habib. Kalau Habib Fikih nama malam. Beliau ini menyebutnya tepat, Pak. Bahkan Tengku Latifi ini sering menyebutnya itu juga menganut kepada terminologi secara sosiologis, bukan normatif. Beliau menyebut yang saya muliakan para sadah alawiyin dan para kiai. Akhirnya saya ikuti beliau itu dalam muqaddimah saya. Karena kulit juga terbiasa menyebutkan, walaupun yang saya maksudkan itu ulama sosiologis. Di majelis-majelis NU, saya selalu mengatakan, di mata NU beda dua. Habaib ben ulama, ulama ben habaib. Tapi maaf, ini adalah sebutan ulama sosiologis. Benih ulama normatif. Karena mungkin kata ulama ini telah mengalami perluasan dan penyempitan makna. Ada tawassu, ada tasghir. Ada perluasan, ada ekspansi makna, tapi juga ada penyempitan makna. Maksudnya apa? Perluasan makna yang sejatinya bukan ulama, kepada mereka disematkan ulama yang seharusnya masih masuk kategori ulama, tidak disebutkan kepadanya ulama. Yang paling berbahaya ketika teks keagamaan terkait dengan ulama kemudian disebutkan secara tidak tepat, malah kadang-kadang digunakan menafikan yang lain. Ini harus menjadi kesadaran kolektif. Kenapa demikian? Ulama renung, ini kesalahan sosiologis dari cao-caan. Mohon maaf, akhir-akhir ini kan banyak yang memperdebatkan. Kemudian menyampaikan sebuah hadis, misalkan al ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan aw mawrusan wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathu ilman faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Akhirnya ada yang dengan PD menyampaikan, afwan ya para habaib, ternyata teksnya di sini yang dapat privilege, yang dapat keunggulan, yang disebut waris Nabi itu ulama.
bukan habaib. Akhirnya mereka mengatakan begitu. Intinya apa? Terjadi diametral, seakan-akan nomenklatur ulama tidak bisa dimasuki habaib. Sehingga nomenklatur ulama yang ada di dalam an-nusus asy-syar'iyyah, baik di dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah, itu disematkan kepada ulama yang habaib tidak boleh masuk ke situ. Ya karena memang secara sosiologis kita sering menyebutkan yang mulia para ulama dan para habaib, seakan-akan di habaib tidak ada ulama. Ini adalah kesalahan fatal walaupun berangkat daripada kesalahan secara sosiologis. Jadi ketika privilege itu muncul dari Al-Quran maupun dari sunnah, menyangkut para ulama, dan tidak ada kalau kita cari. Kadang-kadang kan orang mengatakan begini, coba cari teksnya, di mana yang mengatakan al-habaib warasatul anbiya. Ya enggak ada, memang enggak ada. Munculnya juga di belakang, penyebutannya juga di belakang, maka bagaimana mungkin akan mencari teks keagamaan tentang ini? Tetapi yang tidak boleh disalahpahami adalah kenapa tidak bisa masuk kepada nomenklatur ini? Ini yang salahnya salah fatal. Lah sekarang siapa ulama sebetulnya? Secara singkat saya matur ini, tidak tahu singkatnya sampai gimana nih saya singkatnya. Karena saya mau ngaji ke gunungan, beta kok kening tola, mentek yang tadi ke gunungan tuh kan Ibu Habib Abdul Qadir itu. Saya mau naik gunung ke atas Sumber Baru terus naik ke atas Kadung Janjian. Jadi siapa yang disebut ulama? Di dalam Al-Quran itu para kiai semuanya, ini banyak para ahlul ilmi yang dari mereka-mereka kami masih berharap besar akan terus lahir generasi-generasi para ulama. Allahumma, utamanya dari Al-Wafa bi Ahdillah. Di sini disebutkan di dalam Al-Quran itu kata ulama hanya disebutkan 2 kali. Kalau yang berakar dengan kata ilmun, alim itu banyak. Ya'lamun, alimu dan sebagainya itu banyak dalam Al-Quran. Ratusan kali. Tapi yang menyebut nomenklatur ulama itu hanya ada 2 kali. Yang pertama dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197. Mohon maaf kalau salah sebut, nanti tolong di cross check. Yang nomor 2 dalam surat Fatir ayat 28. Jadi kata ulama itu hanya disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Yang di dalam surat Fatir ayat 28 itu innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197, awalau kana lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Disebutkan 2 kali kata ulama. Ini kalau dalam beberapa kitab-kitab tafsir yang saya baca, ternyata prasyarat ulama secara umum dalam garis besar itu paling tidak adalah mampu memahami ayat-ayat Allah. Jadi siapa para ulama itu adalah orang-orang yang mampu memahami ayat-ayat Allah. Kemudian dari surat Asy-Syu'ara itu yang dimaksudkan adalah ke arah ayat-ayat qauliyah, yang dari surat Fatir ke ayat-ayat kauniyah. Jadi dalam Asy-Syu'ara itu diawali dengan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin awalau kana lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Jadi ini terkait dengan ayat-ayat qauliyah. Artinya dari sini apa kriteria para ulama? Yang dari situ biar kita tidak terjebak kepada perluasan dan penyempitan makna.